Halo teman-teman semua, apa kabar? Siapkah kalian untuk memahami isi modul yang akan aku bahas sekarang? Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Novianti Nur Hidayat dari kelas 11 DJKT 3. Asal sekolah saya dari SMK Negeri 4, Kota Bogor. Tanpa lama-lama, yuk kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Novi. Di sini Novi bakal jelasin tentang cara akses mikrotik di real device. Next, kita bakal ngejelasin sedikit tentang real device, yaitu router mikrotik. Terdapat 4 port. Yang pertama itu ada port internet. Terus lalu tiganya itu ada port untuk LAN. Nah, bentuknya itu kira-kira seperti ini teman-teman. Ini versi terbaru ya, warnanya biru, packaging itu biru, depannya biru dan belakangnya itu warna putih. Nah, di sini kita menggunakan kabelan, satu yang warna biru ini kabelan, terus kabel internet sama casan dari routernya tersendiri. Segitu saja tentang mengenai router ini teman-teman. Lanjut ya teman-teman. Nah, langsung aja kita masuk ke akses mikrotik. Di akses mikrotik ini kita bakalan jelasin tentang akses fisik atau langsungnya. Pertama ada contoh yaitu keyboard dan serial konsol. Itu terhubung langsung ke perangkat tanpa memerlukan jaringan maupun alamat IP tersendiri gitu. Berbasicnya teks, jadi CLI gitu. Terus juga yang kedua ada akses jaringan layer 2. Itu biasanya nggak perlu namanya IP. Yang ketiga ada Winbox. Bisa menggunakan MAC address layer 2. Jadi sehingga tidak wajib memiliki alamat IP untuk mendukung gitu antarmuka grafisnya maupun teksnya gitu. Lalu ada MAC Telnet, itu tuh untuk mengakses via layer 2 berbasis teks tanpa butuh IP. Next. Selanjutnya ada akses jaringan layer 3. Jadi dia itu wajib memiliki IP gitu. Terus ada remote server atau telnet atau juga SSH gitu, dan FTP menggunakan jaringan layer 3 berbasis teks. Lalu selanjutnya ada QuickSet and WebFig HTTP. Akses melalui browser berbasis web atau GUI. Lalu ada API digunakan untuk integrasi atau program atau aplikasi socket programming. Lalu ada mikrotik app, akses via aplikasi mobile seperti Android atau iOS gitu dengan tampilannya GUI. Next, aku bakal ngejelasin akses di Winbox. Jadi pertama-tama itu kita download Winbox ya, versi terbaru gitu. Nah, jadi kita bisa ke Chrome. Kita bakal masuk ke Chrome. Winbox. Nah, ini di sini ya teman-teman. Kita buka Winbox. Di sini kalian bisa milih. Jadi di sini ada 4 pilihan sesuai kebutuhan masing-masing. Nah, aku itu kemarin yang pakai yang ini, teman-teman. Antara dua ini, oke, seperti itu. Nah, terus kita juga yang kedua, kita membutuhkan yang namanya router. Nah, tadi ini router, lalu ada kabelannya yang lebih ini. Terus kabelan itu disambungin ke port dari port 2 atau sampai port 4 ini, teman-teman. Jangan disambungin ke port 1 karena port 1 ini tuh untuk jaringan internet gitu. Nah, ini juga port 1 juga untuk firewallnya ya, yang bakal kita lakuin.
Akses webfig. Jadi konfigurasi via web dan diperkenalkan sejak iOS v5 dan memiliki fungsi yang sama dengan Winbox seperti itu. Lalu ada akses masuk ke Chrome, terus masuk untuk akses via teks atau CLI itu aksesnya itu dilakukan melalui SSH, terus telnet, konsol, terminal di dalam Winbox atau webfig-nya gitu. Terus juga kita bisa download footy, terus kita gunain SSH-nya dan masukin ID-nya. Kita bakal coba ya teman-teman sebentar lagi. Terakhir ada quickset. Quickset ini tuh kita bakal jelasin sedikit aja. Ada CPA. Itu tuh dari mode client atau menerima sinyal Wi-Fi. PTP, Bridge, gitu. AP dan CPE. Mode untuk menghubungkan jaringan dua lokasi pemancar dan penerima. ISP-AP itu mode router dengan fitur jaringan lanjutan. Ada home AP dan dual gitu. Mode pemancar Wi-Fi biasa, satu band atau dual band yang seperti itu. Lalu ada CAP, mode pemancar yang dikontrol terpusat lewat Capsman. Lanjut ya teman-teman ke gimana caranya akses Winbox. Pertama-tama kita masuk dulu. Jangan lupa di-download dulu Winbox-nya ya, versi terbaru. Terus kita masuk. Dan juga kalau misalkan kita mau mengakses itu perlu yang namanya kabelan sama routernya yang pastinya teman-teman, yang ini ya. Ini kabelan sama ini router. Oke, kita masuk ke Winbox ya. Kita masuk ke. Nah, di sini kita refresh dulu. Oke. Udah ya, di sini kita masukin password karena masukinnya ada di belakang sini ya. Nah, ini dia ya teman-teman tampilan di dalam mikrotiknya. Di sini aku bakal coba untuk mengganti ya namanya. Jadi kan di sini di awal aku namanya masih Novianti. Oke, bisa kita ganti di identity ya, teman. Misalkan kalian mau namanya buat enggak boleh. Ini apa ganti namanya sini. Yang di lab gitu. Jadi bisa jadi bisa ganti nama ini. Yang lab. Terus ini ada JP, Spanyol, dan lainnya. Seperti itu dalam mikrotik. Jadi kita bakal ke akses. Oke, kita bakal coba ya. Kita masuk ke Google Chrome. Kita masukin IP yang si routernya ya. Nah, webfig ya, masukin. Nah, juga kita masukin dulu password. Tada. Nah, ini dia di dalamnya seperti ini. Jadi kita udah bisa mengakses ke webfig ya. Tadi kita masuk ke Winbox, ini di webfig. Di webfig itu quickset dan webfignya sebenarnya aja. Itu. Nah, itu ya. Ini webfig kita bisa naik ke sini. Oke. Tadi kita masuk ke akses via teks artinya. Nah, ini ya. Nah, di dalam sini ini kita masukin dulu IP-nya yang tadi ya. 192.168.88. Yang tadi kita masukin aja. 192.168.88.1. Di ininya connection type-nya kita pakai SSH lalu open. Nah, kita pakai admin set ctrl-c. Udah teman-teman, jadi itu dia cara kita memberikan contoh lah ya di Winbox, terus di webfig sama di putih seperti itu. Kita harus bisa mengaksesnya dulu aja ya karena kita baru awal juga. Nah, teman-teman kan tadi udah diberikan contoh ya sama aku untuk mengakses langsung ke Winbox, ke putih dengan ke webfig-nya gitu. Nah, mungkin cukup sekian untuk hari ini. Penjelasan yang lumayan singkat dari Novi.
Terima kasih telah menonton dan terima kasih telah melihat video ini gitu. Dan sampai jumpa di modul selanjutnya. Bye bye.